Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi صلح شرعه لجميع المسائل والنوازل والصلاة والسلام على النبي الذي تنزه عن الرذائل وعلى آله وأصحابه وجميع أمته المهديين الأفاضل وبعد فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran nahwu wa qad akhadna al-mubtada wal khabar wa kadzalika anwa'ul mubtada wa aqsam atau anwa'al khabar. Dan ternyata pembahasan mubtada dan khabar ini begitu luas. Tidak hanya cukup mubtada dan khabar yang kita ketahui saja, ataupun anwa' mubtada dan khabar. Ternyata di dalam maudhu' mubtada dan khabar juga dirincikan, ya. Dan di antaranya pembahasan kita kali ini yaitu al-mubtada'us sifah. Al-mubtada'us sifah. Coba dari namanya saja, al-mubtada'us sifah, apa yang terlintas di benak antunna? Al-mubtada'us sifah, mubtada sifah. Alaysa kadzalik? Dari namanya al-mubtada'us sifah, sepertinya ada sifat, ya, sifat yang dijadikan sebagai mubtada. Sahih? Al-mubtada'us sifah, ada mubtada sifat, atau ada sifat yang dijadikan mubtada. Sifat seperti misalkan apa? Najih, misal sifat sukses seperti itu, atau nazif, bersih, itu sifat, ya. Di antaranya seperti kata tersebut dijadikan mubtada. Yang terlintas di benak kita apa? Berarti kalau kata tersebut misalkan dijadikan mubtada, berarti isim tersebut dia nakirah. Sahih? Al-mubtada'us sifah, dia itu sifat atau adanya sifat yang dijadikan mubtada dan bentuknya itu nakirah. Baik. Saya lanjutkan di sini dulu. Qad yurfa'ul wasfu bil ibtida'i. Terkadang ada wasf atau sifat itu dirofa'kan. Kenapa dirofa'kan? Karena dengan ibtida, dia terletak di awal jumlah. Sebabnya rofa yaitu apa? Karena dia di awal jumlah. Wahina yaqa'u hadzal wasfu mubtada'an yahtaju ila ismin marfu'in ba'dahu. Dan ketika wasf tersebut menjadi mubtada, dia membutuhkan suatu isim atau suatu isim rofa setelahnya. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap mubtada pasti mempunyai atau membutuhkan yang namanya khobar. Sahih? Begitu juga di sini.
Al-wasfu hina yaqa'u mubtada'an. Wasf tersebut ketika dia itu menjadi mubtada, dia itu membutuhkan suatu isim setelahnya, isim marfu', isim rofa' setelahnya. Karena jumlah tersebut tidak akan sempurna tanpa adanya isim itu. Dan datanglah isim marfu' tersebut yang melengkapi atau menyempurnakan jumlah tersebut. Seperti jika tidak ada isim marfu' tersebut atau tidak ada khobar tersebut, maka sama halnya dengan seseorang yang makan nasi tanpa garam, ya, hambar atau tanpa lauk. Seperti itu, nggak enak, nggak sempurna, ya. Datanglah lauk sebagai pelengkap makanan tersebut. Begitu juga di sini. Isim marfu' ba'dahu inilah yang dinamakan dengan khobarnya. Atau isim marfu' ini yang datang setelah al-wasfu yang menjadi mubtada ini, namanya itu fa'il, isim fa'il atau isim maf'ul, fa'il atau maf'ul sadda masaddal khobar. Fa'il atau maf'ul yang menempati kedudukannya si khobar. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan jelaskan setelah ini. Ternyata dalam al-mubtada as-sifah, ketika al-wasfu itu menjadi sebuah mubtada, maka dia harus mempunyai syarat. Dia mempunyai syarat. Sebagaimana yang kita ketahui, al-mubtada la yakunu nakiratan. Sahih, mubtada itu tidak nakirah. Kemarin kita sudah menjelaskan ciri-ciri mubtada, dia harus ma'rifah. Dan sekarang ketika dia menjadi nakirah, ketika mubtada tersebut nakirah, maka ada syaratnya. Ada syarat yang harus dipenuhi dan dibolehkannya mubtada itu nakirah. Di antaranya yaitu huwa an ya'tamida 'ala istifhamin aw nafyin. Dia itu harus bergantung kepada istifham, adawatul istifham, atau nafyin, atau adawatul nafyi yang menafikan. Jika dia bergantung kepada dua hal tersebut, otomatis dua hal tersebut berada sebelum mubtada. Sahih? Tanda tanya ini harus mubtada atau mubtada sifah ini harus didahului sebelumnya oleh istifham atau nafyun. Coba lihat contoh berikut ini. Hal najihun al-muhmilu. Di sini hal najihun al-muhmilu, di sini mubtada'nya nakirah, najihun, tidak ada alif lamnya. Makanya dibolehkannya mubtada' tersebut nakirah, syaratnya harus didahului oleh al-istifham, tanda tanya. Maka jumlah tersebut benar. Jika kita mengatakan najihun al-mujtahidu, najihun al-mujtahidu, dan najih sebagai mubtada, kemudian al-mujtahidu sebagai fa'il sadda masaddal khobar, atau fa'il yang menempati tempatnya khobar, maka jumlah tersebut belum dikatakan benar. Dia salah. Najihun al-mujtahidu tanpa didahului oleh adawatul istifham. Seperti itu. Asli jumlahnya yaitu yanjah al-mujtahidu. Seperti itu. Najihun al-mujtahidu di sini sebagai fa'il. Ya. Dan mubtada sifah yang didahului oleh nafyun sebelumnya. Misal, al-mithal, ma najihun al-mujtahidu. Di sini ma al-mim huna huwa mimun nafyi.
Baik, mim yang menafikan. Ma najihun al-muhmilu. Orang yang lalai itu tidak akan sukses. Ma najihun al-muhmilu. Jumlah tersebut baru dikatakan benar atau sah ketika mubtada sifah ini didahului oleh mimun nafyi. Dan qauluna najihun al-mujtahidu belum dikatakan benar. Dan di antara bentuknya, biasanya bentuknya mubtada sifah ini yaitu ada 3. Ada isim fa'il, ada sifah musyabbahah, ada isim maf'ul. Di antara contohnya sebagai berikut. Al-mubtada'us sifah di antara bentuknya yaitu isim fa'il, isim maf'ul, dan sifah musyabbahah. Baik. Yang mana yang isim fa'il? Mujtahidatun. Isim maf'ul mansur. Sifah musyabbahah nazifun. Isim fa'il ijtahada yajtahidu. Isim fa'ilnya mujtahidah. Begitu juga ini mansur dari fi'il nasara yansuru. Nasara yansuru. Isim fa'ilnya nasir dan isim maf'ulnya mansurun. Baik. Isim fa'il maksudnya isim yang berasal dari fi'il yang menunjukkan bahwasanya isim tersebut yang melakukan suatu pekerjaan. Saya ulangi, isim fa'il itu isim yang berasal dari fi'il yang mana isim tersebut menunjukkan seorang yang melakukan suatu pekerjaan. Isim yang berasal dari fi'il yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Misal, qara'a yaqra'u. Isim fa'ilnya qari. Qari berasal dari qara'a yaqra'u. Nah, seperti itu. Beda dengan fa'il. Kalau fa'il itu isim alam. Misal kayak Ahmad. Qara'a Ahmadu. Ahmadu di sini fa'il. Sedangkan kalau isim fa'il misalnya qara'a qari. Di sini isim fa'il qari berasal dari fi'il qara'a yaqra'u. Di sini mujtahidatun berasal dari fi'il ijtahada yajtahidu mujtahidatun. Kalau muannas, kalau mudzakkar mujtahidun. Seperti itu. Di sini al-mubtada'us sifah di antaranya yaitu berupa bentuknya itu ada isim fa'il. Sebagaimana yang kita syaratkan tadi bahwasanya mubtada harus didahului oleh apa? Nafyun atau istifham. Di sini istifhamnya yang mana? Alif. Didahului oleh istifham yaitu alif atau hamzah. Amujtahidatun at-talibatani. Yang kedua, bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul itu yang dikenakan pekerjaan. Amansurun al-mujahidun. Apakah para mujahid itu ditolong?
di sini dia itu fi'ilnya fi'il majhul, tidak maklum, atau kalau kita menjadikannya sebuah jumlah fi'liyah, yaitu yunsorul mujahidun, bukan nasoro tapi yunsor, bukan nasoro yang suruh tapi yunsorul mujahidun. Nah, di sini al mujahidun sebagai naibul fa'il, bukan fa'il. Begitu juga yang pertama. Di isim fa'il amujtahidatun at-talibatan, asli jumlahnya, jumlah fi'liyahnya tajtahidu at-talibatan. Di sini sebagai fa'il dari mubtada' sifah. Tadi kita bilangnya setiap mubtada' itu dia membutuhkan isim marfu' setelahnya. Sahih? Dia membutuhkan isim marfu' setelahnya. Nah, dan isim marfu' di sini berupa fa'il atau naibul fa'il. Fa'il ketika fi'il tersebut fi'il ma'lum, nah, jumlah fi'liyah seperti di sini tajtahidu at-talibatani. Sedangkan yang kedua itu di sini sebagai naibul fa'il karena fi'ilnya di sini yaitu majhul. Asli jumlah ini yaitu yunsor al-mujahidun, bukan yansuru, tapi yunsorul mujahidun. Makanya dia menjadi amansurun al-mujahidun, ditolong, yang berawalan di, bukan menolong, tapi ditolong. Baik. Dan yang terakhir, al-mubtada'us sifah ada bentuknya sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah itu isim fa'il yang tidak mengikuti wazan fa'il. Isim fa'il yang tidak mengikuti wazan fa'il. Seperti ini, nazifun, jamilun, qabihun, qadir. Di sini isim fa'ilnya seharusnya apa? Qadir, misalkan dari fi'il qadara yaqduru. Bukan qadir tapi qadir. Nah, itulah yang dinamakan dengan sifah musyabbahah. Nazif, qabih, jamil, seperti itu. Dia isim fa'il sebagaimana yang kita ketahui tadi, isim fa'il wazannya fa'il. Qari, katib, terus khatib, terus apa lagi? Dan lain-lainnya, ya. Katib, qari, khatib, musa'id, kalau dari fi'il sa'ada yusa'idu, musa'id, dan seterusnya. Dan ini sifah musyabahah ini dia itu isim fa'il tapi tidak mengikuti wazan fa'il. Wazan fa'il itu ini, fa'il wazannya. Nah, seperti ini, nazifun, qabihun, jamilun, dan seterusnya. Nah, ini anazifun al-faslan, seperti itu contohnya. Baik. Nah, dan insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan adawatul istifham allati ya'tamidu 'alaiha al-mubtada'us sifat. Tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya mubtada' sifah itu harus didahului dengan adawatul istifham atau an-nafyu. Nah, dan di antara adawatul istifham yang mendahului sebuah mubtada' sifah itu apa? Begitu juga dengan adawatul nafyi,
allati ya'tamidu 'alaiha al-mubtada'us sifah, dan adawatun nafi yang mendahului mubtada' sifah. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Faman turidus su'al faltatafaddal bi an tas'al abra Telegram. Baik, fanakhtatim hadzal liqa' bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.